Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas simulasi KSN SD tingkat Kabupaten tahun 2020. Berdasarkan jurnis yang beredar, soal KSN Kabupaten terdiri dari 20 isian singkat. Langsung ke soal pertama. Untuk bilangan bulat tak 0 ABC berlaku. Aturan seperti itu di atas ini. Kemudian nilai dari 2, 12, 19, A-nya adalah 2, B-nya 12, dan C-nya adalah 9. Sehingga kita bisa mendapatkan A per B jadi 2 per 12 ditambah B per C berarti 12 per 9. Kemudian C per A sama dengan 9 per 2. Sehingga kita bisa mendapatkan 36, ini 6, 48 ditambah dengan 152. Sehingga kita dapatkan ini 200 jadi 206 per 36. Atau disederhanakan menjadi 103 per 18. Bisa juga menjadi pecahan campuran yaitu 5, 13 per 18. Ini soal yang pertama. Berikutnya soal kedua. Diketahui 25 pangkat 64 dikalikan dengan 64 pangkat 125 adalah kuadrat dari sebuah bilangan n. Jumlah digit dari bilangan terbesar n adalah sekarang. Jadi 25 pangkat 64 kalikan dengan 64 pangkat 25 kita jabarkan terlebih dahulu. 25 adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan 64 menjadi 5 pangkat 128. 64 adalah 2 pangkat 6 dipangkatkan 125 menjadi 2 pangkat 150. Jadi karena bilangan ini adalah kuadrat dari n, jadi n terbesarnya adalah pangkatnya tinggal bagi 2. 5 pangkat 64 kalikan dengan 2 pangkat 75. Berikutnya kita perlu mencari banyak digit dari n. Kita jabarkan dulu. Ini menjadi kita samakan pangkatnya 64. Jadi 5 pangkat 64 kali 2 pangkat 64 dikalikan dengan 2 pangkat 11. Berarti ini adalah 10 pangkat 64. 2 pangkat 11, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kalikan 2 jadi 1024 kalikan 2 2048. Nah, jadi ini adalah 2048, nolnya ada 64. Jadi jumlah digit dari n adalah 2 tambah 0 tambah 4 tambah 8. Hasilnya adalah 14. Rata-rata dari 3 buah bilangan adalah 10. Lebihnya dari bilangan terkecil dan 15 kurangnya dari bilangan terbesar. Jika median dari ketiga bilangan tersebut adalah 5, maka jumlah ketiga bilangan tersebut adalah. Anggap saja bilangan itu adalah karena mediannya 5, jadi bilangan tengah sudah diketahui. A, 5, kemudian B. Dari keterangan pertama, rata-rata 3 bilangan, jadi A plus 5 plus B dibagi dengan 3 itu sama dengan 10 dari lebihnya bilangan terkecil, berarti B ditambah 10, sehingga bisa didapatkan A plus 5 plus B sama dengan 3B plus 30. Ini menjadi B-nya pindah ke 3B pindah kiri, jadi tinggal A min 2B 30 kurangi 5 sama dengan 25. Itu yang pertama. Yang berikutnya,
Dan 15 kurangnya dari bilangan terbesar, berarti A ditambah 5 plus B dibagi dengan 3, itu hasilnya adalah ini terbalik, saya buat ini B, ini yang A yang terkecil gini. A plus 5B jadi yang terkecil, B yang terbesar A gitu. 15 kurangnya dari bilangan terbesar, berarti A dikurangi dengan 15. Ini diperoleh A plus 5 plus B sama dengan 3A min 45. Sehingga didapatkan, ini pindah ke ruas kanan, jadi 2A min B hasilnya adalah 50. Ini A min 2B sama dengan 25, sedangkan 2A min B adalah 50. Ini kita kalikan 2, kita kalikan 1, sehingga didapat 2A, ini kebalik, 1 ini 2, 2A, ini satu dia, A min 2B sama dengan 25, sementara 4A min 2B hasilnya 100. Dikurangkan, ini min 3A, ini min 75, jadi A nya 25. Kalau A nya 25 berarti diperoleh B nya 25 kurangi berapa spesiesnya 25, berarti 0, berarti B nya ketemu 0. Pertanyaannya, jumlah ketiga bilangan itu adalah 25 ditambah bilangan tengahnya 5 tambah terakhirnya tadi 0. Jadi jumlahnya adalah 30. Berikutnya soal nomor 3. Di bawah ini adalah persegi ajaib dengan jumlah setiap baris, kolom, dan diagonal adalah sama. Nilai dari Y plus Z adalah, perhatikan kolom ini, V plus 18 plus 25, ini jumlahnya adalah 43 plus V. Berarti ini jumlahnya juga harus 43 plus V, berarti W nya adalah 19, W nya ketemu 19. Berikutnya, ini jumlahnya tadi 43 plus V, berarti ini adalah 3 plus V. Berikutnya, jumlahnya tadi 43 plus V, 18 plus 3, 21 ditambah V, jadi ini X-nya adalah 22. Berikutnya, karena kita sudah menemukan diagonal yang ini, sudah ketemu semua, 19 tambah 22 adalah 41, 41 tambah 25 adalah 66. Berarti nilai Z-nya tadi adalah, ini harus jumlahnya 66, berarti ini nilainya Z-nya adalah 20. Sementara ini 18, 22 ini adalah, ini sudah 40, karena ini Y-nya tadi adalah kurang 26. Nah, berarti 26. Jadi Y plus Z adalah Y-nya 26, Z-nya 20. Jadi jumlahnya adalah 46. Berikutnya soal nomor 5. A plus 1 sama dengan B plus 2 sama dengan C plus 3 sama dengan D plus 4 sama dengan A plus B plus C plus D plus 5. Nilai dari A plus B plus C plus D adalah,
Jadi gini kita jumlahkan kelimanya dari A plus 1, B plus 2, C plus 3, D plus 4. Nah, kita jumlahkan A plus 1 ditambah dengan B plus 2 ditambah dengan C plus 3 ditambah dengan D plus 4. Ingat, A plus 1 sama dengan A plus B plus C plus D plus 5. B plus 2 juga sama dengan A plus B plus C plus D plus 5 dan seterusnya. Berarti ini adalah sama dengan 4 dikalikan dengan A plus B plus C plus D plus 5. Ini A plus B plus C plus D. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, tambah 4, 10. Ini adalah 4 kalikan A plus B plus C plus D. 4 kali 5 tambah 20. Ini pindah ke kiri. Jadi yang ini pindah kiri jadi min 10 sama dengan 3 dikalikan dengan A plus B plus C plus D. Jadi A plus B plus C plus D nya negatif 10/3. Itu soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 6. Banyak segitiga yang berbeda dengan sisi-sisinya merupakan bilangan bulat dan kelilingnya 7 adalah syarat dari sebuah segitiga. Katakanlah ini segitiga. Sisi terpanjangnya adalah C, A plus B. Aturannya adalah C itu harus kurang dari A plus B. Berarti kita harus menjadikan seperti ini. Nah, yang dibuat yang mungkin adalah 1, 3, 3. Jumlahnya 7 tapi memenuhi ini. Kemudian ada lagi 2, 2, 3. Kemudian sudah tidak ada lagi, berarti cuma ada 2. Berikutnya soal nomor 7. Jumlah dari 3 bilangan adalah 20. Katakanlah bilangan itu A, B, C. Jadi A plus B plus C 20. Bilangan pertama adalah 4 kali dari jumlah bilangan lainnya. A sama dengan 4 kalikan B plus C. Bilangan kedua 7 kali bilangan ketiga. B sama dengan 7C. Hasil kalinya berapa? Bilangan kedua tadi 7C, berarti B plus C adalah 7C ditambah C, jadi 8C. Nah, B plus C nya 8C. Sedangkan A 4B plus C berarti 4 kalikan 8C, jadi 32C. Berarti ini diperoleh A nya 32C, B plus C nya 8C. Sama dengan 20. 40C sama dengan 20. Jadi C-nya 20/40 atau setengah. Sekarang A kali B kali C. Jadi 32 C, B-nya 7C kalikan dengan C. Diperoleh 32 kali 7 kalikan C pangkat 3. C-nya tadi setengah, berarti setengah pangkat 3. Atau 1/8. 32 dibagi 8, 4 kalikan 7 28. Jadi hasilnya adalah 28. Berikutnya soal nomor 8. Sebuah setengah lingkaran dengan diameter 1 satuan mengiris bagian atas sebuah setengah lingkaran yang memiliki diameter 2 satuan. Seperti pada gambar di bawah, luas daerah diarsir. Pada gambar di bawah ini adalah kita buat garis dari sini ke pusat lingkaran yang setengah lingkaran yang besar. Jadi ini adalah terbentuk segitiga sama sisi.
karena sisinya sama 1, 1, 1. Jadi ini luasnya S, luas sama sisi itu adalah S kuadrat per 4 akar 3. Nah, luas sama sisi berarti ini 1/4 akar 3. Sedangkan yang atas ini, jadi luas yang diarsir ini kan sama dengan luas sama sisinya sama sisi, kemudian ditambah setengah lingkaran kecil, kemudian dikurangi juring ini 60 derajat, dikurangi yang ini 60 derajat. Sama sisinya tadi S kuadrat per 4 akar 3 1/4 akar 3. Setengah lingkaran kecil berarti setengah kalikan pi kalikan R, jari-jari lingkaran kecilnya setengah berarti setengah pangkat 2 dikurangi juringnya 60 derajat berarti 1/6 kalikan pi kalikan 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah 1/4 akar 3 kemudian ditambah dengan 1/8 pi min 1/6 pi 1/4 akar 3 1/8 kurangi 1/6 itu adalah min 1/24 pi. Jadi ini cukup, atau misalkan mau dibuat seperti ini juga boleh. Kalikan dengan akar 3 min 1/6 pi. Jadi ini boleh, mestinya ini juga boleh. Berikutnya soal nomor 9. Banyaknya bilangan bulat positif, bilangan bulat benang B. Bilangan bulat positif N yang memenuhi ini. Kita di bang B ya. Enggak, bilangan ulat. 130 N pangkat 50 pangkat 100. Nah, ini dibagi N-nya dibagi 50 semua. Jadi pangkatnya dibagi 50 semua diperoleh 130 N lebih dari N kuadrat lebih dari 2 pangkat 4 ya. Jadi ini lebih dari 16. Jadi bilangannya lebih dari 16 ini dan juga lebih dari N. Jadi 130 N lebih dari N kuadrat. Tapi dia harus lebih dari 16. N-nya bisa kita hilangkan 1. Jadi N-nya itu kurang dari 130 tapi lebih dari 16. Nah, tapi N kuadratnya lebih dari 16. Berarti N-nya lebih dari 4 ya. N-nya lebih dari 4. Jadi bilangan di antara 130 dan 4 itu adalah tinggal mengurangkan 129 dikurangi 4 terus dikurangi 5 terus ditambah 1. Jadi 124 tambah 1 jadi sama dengan 125. Kemudian soal nomor 10, simbol floor X dinotasikan sebagai bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X. Sebagai contoh, floor 3 adalah 3, 4,54 dan seterusnya. Ini akar 1. Akar 1, akar 2. Jadi ini perhatikan. Jadi kalau ini akar 1 itu 1. Akar 1 kemudian akar 1, akar 2 juga 1, akar 3 juga 1. Berarti ini 3 kali 1. Kemudian mulai akar 4 sampai akar 8. Berarti 5 kali 2 masing-masing ini 2.
Kemudian akar 9 sampai akar 15. Ada berarti ini berarti ada 7 kali 3. Berikutnya pasti 9. 9 kali 4. Kemudian 11 kali 5. 13 kali 6. Kemudian 15 kali, kita cek yang ini. Ada 8, 15 bilangan, 24 bilangan, 35, 35 dengan 13 ada 48. Berikutnya 15 kali 7. Ini sudah ada 48 tambah 15, 63 bilangan ya. Mulai dari 64 sampai 69 itu kan 8 semua. Dari 64 sampai 69 ada 6 bilangan. Nah, 60. Ini jumlahnya 3, 10, 21, 36, 55, 78, 105. Ini 48. Jumlahkan 3, 4, 10, 15, 23, 28, 36. Jadi 6, masih sisa 3. Berikutnya tadi sisa 3 tadi 4, 6, 9, 14, 21, 25. Sisa 2 di 356. Soal nomor 10. Berikutnya soal nomor 11. Pada persegi panjang ABCD diketahui AB-nya 5 dan BC-nya 3. Titik F dan G pada CD sehingga DF sama dengan 1. CG-nya 2. Garis AF dan BG berpotongan di titik E. Luas AEB. Ditanyakan luas AEB. Berarti FG ini karena CD-nya adalah 5, berarti FG-nya 2. Perhatikan segitiga EFG dengan segitiga EFG dengan segitiga EAB. Sudut A sama dengan sudut EFG karena sehadap. Ini sama dengan ini FGE karena sehadap juga. Sedangkan sudut E sama dengan sudut E karena berimpit. Akibatnya adalah kita katakan ini T dari EFG misalkan T. Akibatnya kita bisa menggunakan perbandingan FG banding AB. Itu sama dengan perbandingan FG T ini banding perbandingan, nah ini katakanlah T besar, T besar tinggi dari segitiga ABE. FG-nya tadi adalah 2. Ini AB-nya 5, T-nya tetap T. T besar 3 plus T. Nah, 3 plus T. Kalikan silang diperoleh 6 plus 2T sama dengan 5T. Jadi 6 sama dengan 3T. Jadi T-nya ketemu 2. Jadi luasnya adalah luas ABE atau AEB itu setengah kalikan alasnya 5 kalikan tingginya 3 tambah 2 berarti 5. Berarti 25/2 atau 12,5. Berikutnya adalah soal nomor 12. Sebuah segi 8 ABCD EFGH memiliki luas satu satuan. Tentukan luas persegi panjang ABEF. Kita misalkan panjang sisi dari segi 8 adalah X. X semuanya ini. Kita perlu mencari setiap sudut dari segi 8. Setiap sudutnya adalah 8 dikurangi 6, 8 dikurangi 2 per 6 kalikan 1 kalikan 180.
sama dengan ini 1080 dibagi ini bagi 8, bagi 8 135. Ini dari mana? Jumlah sudut pada segi N itu adalah N-2 kalikan dengan 180 derajat. Dibagi 8 dari mana? Karena ada 8 titik sudut. Nah, berarti 135. Berarti masing-masing ini kita buat. Ini sudutnya 45, 45, 90. Berarti ini segitiga siku-siku sama kaki. Berarti ini X per 2 akar 2, X per 2 akar 2, X per 2 akar 2, dan seterusnya. Kita cari ruas A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Empat kali segitiga ini, X per 2 akar 2 kali X per 2 akar 2 adalah setengah. Kemudian dikalikan setengah berarti seperempat. Karena ada 4 berarti 1, berarti X kuadrat. Kemudian yang ini X per 2 akar 2 kalikan X, jadi X kuadrat per 2 akar 2. Karena kalikan 4 menjadi 2X kuadrat akar 2. Yang tengah ini X kuadrat. Berarti 1 sama dengan 2 dikalikan dengan X kuadrat plus X kuadrat akar 2. Jadi X kuadrat plus X kuadrat plus X kuadrat akar 2 hasilnya setengah. Sekarang kita cari persegi panjang ABEF. ABEF. Ini X, berarti X dikalikan dengan X per 2 akar 2, X per 2 akar 2 jadi X akar 2 tambah X. Jadi X akar 2 ditambah X. Ini nanti kan X kuadrat akar 2 ditambah X kuadrat sama dengan setengah. Jadi luas persegi panjang ABF adalah setengah satuan luas. Berikutnya nomor 13. How many 3-digit number that there is no repetition in the digit and the number must contain a digit 2 and digit 3. Jadi berapa banyak bilangan 3 digit tanpa pengulangan, yang mana digit-digitnya harus memuat 2 dan 3. Karena kata penghubungnya adalah dan, berarti 2 dan 3 harus diikutkan. Dua-duanya harus diikutkan. Yang pertama misalkan tanpa 0. Tanpa 0. Yang pertama, kasus pertama tanpa 0. Berarti ada berapa susunan? 23A misalkan. 23A ini bilangannya ini. Susunannya kan 3 faktorial. Karena kita perlu mencari nilai A-nya dari 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 7. Ini adalah 42. Itu kalau tanpa 0. Berikutnya dengan 0. 0 ikut. 0 ikut. Berarti susunannya yang pertama bisa diisi 2 bilangan. Yang kedua karena 0 tidak boleh di depan, berarti bilangannya itu 2, 3, 0. Yang kedua bilangan selain yang pertama berarti 2, yang 1, 4. Jumlahnya adalah 46. Nomornya Valentino Rossi. Berikutnya nomor 14. Usia Wahyu merupakan bilangan 2 digit yang mana digit-digitnya sama dengan usia Budi tapi dalam urutan terbalik. Nah, jadi usia Wahyu misalkan gini. Ini adalah AB, bilangan 2 digit AB atau 10A ditambah B. Berarti usia Budi adalah BA. Berarti 10B ditambah A. 5 tahun yang akan datang, usia Wahyu sama dengan 2 kali usia Budi. 5 tahun yang akan datang, after 5 tahun, setelah 5 tahun, itu diperoleh usia Wahyu berarti 10A ditambah B ditambah dengan 5
2 kali usia Budi berarti 10B ditambah A ditambah 5. Berarti diperoleh 10A tambah B tambah 5 sama dengan 20B ditambah 2A ditambah 10. Sudah kiri semua, jadi 8A kurangi 19B hasilnya 5. 8A kurangi 19B hasilnya 5. Ini yang mungkin adalah ketika misalkan B-nya itu bukan 1. Katakanlah B-nya 238. Berarti A-nya enggak ada yang memenuhi. Kalau B-nya 357, berarti A-nya 6, 8 enggak boleh. 64 kurangi 7 enggak boleh. B-nya 4 lebih besar lagi. Jadi A yang memenuhi adalah ketika A-nya 3 dan B-nya adalah 1. Pertanyaannya adalah selisih usia mereka saat ini. Berarti usia Wahyu adalah 31, usia Budi adalah 13. Berarti selisihnya 18 tahun. Berikutnya soal nomor 15. Pada trapesium ABCD dengan AB sejajar CD, nah, AB 52, berarti AB lebih panjang dia. AB-nya 52. Ini. AB CD 39, AB-nya 52, BC-nya ini 12 ya, sorry, 12, CD-nya yang 39, ini DA-nya 5. Kita tarik garis C ke E sejajar DA. Ini berarti kan 5, ini 13. Ternyata 5, 12, 13 itu adalah triple Pythagoras. Berarti ini sudutnya siku-siku, meskipun gambarnya tidak merepresentasikan siku-siku. Berarti tinggi trapesium adalah 5. Berarti trapesium ABCD ini adalah trapesium siku-siku. Jadi luas ABCD 52 tambah 39 dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan 5. Ini 52 tambah 39, 91 per 2 kalikan 5. Jadi 455 per 2. Itu soal nomor 15. Berikutnya soal nomor 16. Perhatikan barisan bilangan berikut sampai 2020 suku pertama pada barisan tersebut. Banyaknya bilangan yang habis dibagi 4. Ini saya tuliskan bilangan-bilangan yang ketika dibagi 4 saya berapa? 1, 1, 2, 3, kemudian 2 tambah 3, 5, dibagi 4, 1. Ini adalah 0. Kemudian ini 1, 1, 2, 3, 1, ini baru 0. Perhatikan polanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. Ini kalau ada 6 ya, ada 6 bilangan itu yang habis dibagi 4 itu ada 1. Berarti kalau 2020 dibagi 6, berarti 2020 dibagi dengan 6. 2020 dibagi dengan 6, 3, 18, 22 adalah 3, 18, 40, 3, 3, 6. Dan jawabannya 336. Berikutnya soal nomor 17. Banyaknya bilangan bulat positif Mn dengan M lebih dari N, selisih kuadratnya 96. Katakanlah bilangan itu adalah M kuadrat min N kuadrat.
96. Ini kan sama dengan M plus N, M min N sama dengan 96. Kita misalkan ini adalah A, ini adalah B. Dengan AB-nya 96. AB. Nah, jadi gini. Kalau ini dijumlahkan berarti diperoleh 2. M itu kan sama dengan A plus B. Berarti M-nya adalah A plus B dibagi 2. Jadi A plus B itu harus genap. Jadi pasangan M plus N yang mungkin, M plus N dan M min N yang mungkin itu kan ketika M plus N nya 48, M min N nya 2. Kemudian ada lagi ketika M plus N nya adalah 24, M min N nya 4, boleh itu. Kemudian ketika M plus N nya adalah 16, ini 6. Kemudian 12, ini 8. Ada lagi sudah tidak ada. Kita cek aja ini. Banyak faktornya ada berapa ini? 96 itu sama dengan 2 pangkat 5 kali 3. Berarti banyak faktor. 6 kali 2, 12. Ini sudah ada 8. Berarti yang belum tertulis adalah 1 kali 1, 96 dan 3, 32 kan kalau dijumlahkan ganjil. Berarti banyak pasangannya adalah ada 4. Nah, berikutnya soal nomor 18. Pada sebuah olimpiade matematika, 10% dari peserta memperoleh nilai 70 dan 5% dari 85, 15% dari 9 memperoleh 90 dan seterusnya. Misalkan saya buat gini. Total orangnya adalah 100% itu adalah X. Jadi di sini kan 0,1 ya. 0,1 kali 70. Berarti 7. Berikutnya ini 0,25 kalikan 85. Kalikan 5 masih 2. 21,25. Kemudian 15% menurut 90, 13,5, dan sisanya berarti ini 10%, 25% itu adalah 35 dan 15, 50, berarti sisanya 50%. Sudah dapat 95, jadi ini 47,5. Kita tinggal menjumlahkan 47,5 tambah 13,5 adalah 61. 61 ini 88. Jadi ini adalah 89,25. Kalau tidak salah hitung ya. Selisih antara nilai rata-rata, jadi rata-rata 89,25. Sementara mediannya, median adalah berarti nilai tengahnya yang data ke katakanlah 100 orang, yang 50 adalah nilainya tadi 90. Sedangkan yang ke 51 itu adalah 95. Jadi 95 mediannya 95 tambah 90 dibagi 2. 185 dibagi 2 92,5. Berarti selisihnya 92,5 kurangi 89,25. Jadi hasilnya adalah 3,25. Berikutnya soal nomor 19. Wahyu pulang sekolah pada waktu yang sama setiap hari. Jika ia bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam, ia tiba di rumah pukul 16.30. Tapi jika ia bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam, 17.15. Jadi misalkan T itu waktu nek pulang sampai rumah 16.30. Waktu sampai
16.30. Nah, berarti kita hitung jarak kan sama. 20T itu sama dengan 10 kalikan T. Kalau 17.15 berarti selisih 45 menit atau 3/4. Diperoleh ini menjadi 20T sama dengan 10T ditambah 30/4 atau 15/2. Jadi 10T sama dengan 15/2. Ini dicoret, dapat 2, ini dapat 3. Jadi T nya 3/4. Kalau T nya 3/4 berarti jaraknya adalah jarak 20 kalikan 3/4, 15 km. Sementara berangkat itu berarti 16.30 kurangi 3/4 atau 15.45. Agar sampai pukul 17.00 berarti waktunya adalah 1 jam 15 menit atau 1/4. Nah, 5/4. Jadi kecepatan yang dibutuhkan adalah 15 dibagi 5/4. 15 kali 4 60 dibagi 5 12. Jadi kecepatannya 12 km per jam. Itu soal nomor 19. Soal nomor 20 atau soal terakhir. 3 setengah lingkaran berjari-jari 2 yang kecil-kecil itu dikonstruksikan pada sebuah setengah lingkaran berdiameter AB yang memiliki jari-jari 2. Pertanyaan intinya adalah tentukan luas daerah diarsir. Ini diarsir itu. Yang diarsir pertanyaan intinya. Ini ada apa itu namanya? 2 sama sisi. Sisinya kan 1, berarti ini S kuadrat per 4 akar 3. Nah, ini juring 60 derajat. 60. Ini 120. Ini 120. Nah, berarti 300 derajat. Berarti luas diarsir diarsirnya adalah setengah lingkaran besar. Pi kalikan 2 kuadrat dikurangi tadi yang ini. Karena ada 2, jadi 2 kalikan 1/4 akar 3 dikurangi lagi dengan 120 atau 20 40 dan 60 300 berarti 5/6. 5/6 pi. Berarti ini 2 pi kurangi 5/6 pi berarti 7/6 pi dikurangi setengah akar 3. 7/6 itu ini kan 22/7. Nah, bisa dihilangkan 22/6 atau 11/3 kurangi setengah akar 3. Jawabannya adalah ini. Demikian pembahasan simulasi KSN SD tingkat kabupaten tahun 2020. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.